warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Oke, balik lagi bersama aku Relly Nurul Alvinda selaku mahasiswa keperawatan. Nah, kali ini kita bakalan nemenin kalian ngobrol soal isu-isu di bidang kesehatan. Khususnya nih yang sering bikin kita bingung, terus kadang benar, terus kadang salah, apalagi di dunia sosial media. Nah, hari ini kita angkat tema yang deket banget nih sama kehidupan Gen Z, yaitu Gen Z versus sosial media. Siapa sih dokternya? Jadi akhir-akhir ini sering kita dengar atau kita lihat mungkin ya konten-konten di seperti self-diagnose, terus dari konten FYP, Threads X, terus hingga story Instagram yang semakin marak. Dan banyak nih dari kita nih yang tanpa sadar itu ngerasa cocok nih sama gejala yang kita lihat gitu. Nah, sebenarnya apa sih dampaknya dan juga apa bahayanya dan gimana sebenarnya kita harus bersikap gitu, ya kan? Oke, hari ini saya nggak sendiri teman-teman, karena di sini sudah hadir bersama kita Ibu Nasrapita Diarata Eskep SPKep Jiwa selaku dosen keperawatan jiwa yang pastinya nih udah sering ya berinteraksi dengan kasus-kasus terkait kesehatan mental di masyarakat. Oke, selamat pagi Bu, apa kabar? Kabar baik, aduh sungkeman ya. Gimana? Oke, baik. Tanpa lama-lama kita langsung mulai aja kali ya Bu ke pembicaraan kita hari ini. Oke Ibu, pertama-tama nih saya ingin nanya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan self-diagnose itu sendiri? Oke, self-diagnose itu kalau misalnya kita mau artiin dalam bahasa Indonesia, self itu kan diri sendiri kan. Diagnose itu diagnosa, berarti kan mendiagnosa diri sendiri. Jadi self-diagnose yang saya temui itu adalah pada saat mereka merasa sesuatu dalam kehidupannya, misalnya udah kecemasan berlebihan, terus nggak mau makan dan lain sebagainya gitu ya, yang negatif-negatif, terus mereka lihat di sosial media. Kebetulan kita bahasnya sosial media nih ya. Lihat di sosial media, akhirnya oh sama nih, gue kayak gini nih gitu ya. Kalau Gen Z kan gue lulu ya. Nah, boleh ya kayak gitu ya. Boleh. Sama nih, sama kayak gue nih. Oh berarti pas dia lihat di sosial media, dia lihatnya generalized anxiety disorder. Oh berarti gue GAD nih gitu ya. Padahal sebenarnya diagnosa itu hanya boleh dilontarkan gitu ya, atau didiagnosa ya sama profesional. Kalau misalnya sama diri sendiri ya itu namanya self diagnose dan itu tidak bisa dinyatakan benar gitu. Jadi itu hal yang tidak boleh ya adik-adik ya, gitu sih. Oke, jadi kita tuh kayak menyamakan diri ya benar. Oh gue sama nih sama ini, berarti gue beneran ini gitu. Oke, baik. Nah, fenomena ini kan terlihat meningkat nih Bu pada anak usia muda di Indonesia gitu. Menurut Ibu ini kenapa Gen Z itu sangat rentan untuk melakukan self diagnose ini? Oke, kenapa sih Gen Z itu mempunyai risiko yang tinggi untuk melakukan self diagnosis ya. Pertama, menurut penelitian memang Gen Z itu disclaimer ya, ini memang menurut penelitian ya, bukan menurut stigma. Menurut penelitian Gen Z itu akan menghabiskan waktunya di HP, di gadget, entah itu HP, iPad, laptop atau dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa menurut pakar ya, mamanya di bawah, anaknya di atas. Biasanya kalau zaman dulu ya, zaman kolonial katanya ya, kan dipanggil tuh ya, misalnya dia manggil saya Pita gitu ya, kalau nggak mama gitu, kalau misalnya saya manggil dari atas. Tapi kalau Gen Z sekarang itu manggilnya nggak dari suara, manggilnya dari HP. Mama ada di bawah nggak gitu ya. Kalau nggak mamanya yang juga mendukung Gen Z-nya, kamu ada di atas nggak, kamu ada di kanan nggak gitu. Lewat chat juga. Iya, lewat chat, dan itu yang menyebabkan mereka fokus di gadgetnya, scrolling di gadgetnya gitu. Jadi dan kebanyakan Gen Z itu menelan apa yang ada di sosial media. Menurut penelitian ya, kebanyakan
Gen Z tuh baca, oh bener nih ini gua nih gitu ya misalnya. Sedangkan ini kan mau ngebandingin sama gen-gen sebelumnya ya. Sedangkan generasi sebelumnya itu dia kurang punya waktu di HP atau di gadget. Pada zaman dia masih muda ya. Mereka tuh lebih kebanyakan baca buku ataupun mereka akan lebih mencari lebih banyak referensi dibanding Gen Z. Jadi itulah yang menyebabkan Gen Z lebih rentan terpapar atau melakukan self diagnose gitu. Karena memang apa yang dilihat karena ini ya apa namanya wajar aja karena gini, senang gitu kalau misalnya mendapatkan dukungan yang sebenarnya oh ternyata ini gua banget gitu ya. Karena itu wajar ya, oh gua banget ya ternyata gua kayak gini kayak gitu ya. Kalau misalnya zaman dulu kan masa sih gua kayak gini, saya cari lagi deh gitu. Itu sih. Oke, baik Ibu. Nah, aku mau nanya lagi nih, kan media sosial itu kan jelas mempermudah akses informasi kesehatan mental dong tentunya kan. Nah, menurut Ibu tuh gimana sih sebenarnya proses itu tuh bisa terjadi? Betul sangat mendukung sekali informasi-informasi kesehatan mental ya. Perlu diketahui dan perlu dibenarkan bahwa akhirnya banyak informasi kesehatan mental yang bisa digapai oleh semua orang dan itu reachable gitu ya, nggak perlu susah-susah ke mana tuh ke psikiater atau psikolog untuk mendapatkan atau ke perawat jiwa untuk mendapatkan informasi terkait dengan kesehatan mental ya. Kamu lihat aja di Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Itu sangat membantu untuk memiliki ilmu gitu ya, bukan malah membenarkan atau menjadikan itu alat untuk kamu bisa self diagnose. Nah sebenarnya media sosial itu betul ya kata kamu tadi ya, baik adanya kalau kita bisa melihat itu di kacamata yang positif. Gitu. Kalau misalnya lihatnya jadi yang negatif, tapi sebenarnya juga nggak bisa disalahkan ya, karena kan manusia itu kan nggak bisa juga positif terus gitu ya. Benar. Masih ada yang negatifnya. Jadi tapi jadilah remaja, Gen Z tuh remaja kan ya, remaja dewasa awal sekarang yang bijaksana dalam menanggapi itu gitu. Jangan ditelan mentah-mentah. Nah, jadi karena maraknya nih Bu, kita bilangnya sih karena udah banyaknya informasi yang dapat kita akses nih di sosial media nih. Apakah menurut Ibu semua informasi tentang kesehatan mental itu layak untuk dipercaya? Menurut pendapat pribadi saya sebagai seorang profesional kesehatan mental, kalian harus lihat-lihat dulu siapa yang berbicara. Gitu ya, karena akan lebih baik jika adik-adik semuanya lihat informasi terkait kesehatan mental itu dari profesional kesehatan mental. Seperti ada dari perawat jiwa juga banyak, terus psikolog, terus ada juga dari psikiater. Saya suka psikiater Jeremy kalau misalnya kalian mengikuti juga. Jadi lihatlah atau dengarlah dari profesional kesehatan mental, ahlinya betul. Seperti kalau misalnya kalian mau dengerin terkait dengan parenting ataupun mau terkait dengan diabetes, itu kan akan lebih baik jika dengarnya langsung dari ahlinya ya adik-adik ya. Kalaupun misalnya kan ada Bu, misalnya banyak platform kesehatan mental ya, kamu juga tetap harus perhatikan siapa sih dasar atau siapa sih yang mewadahi platform tersebut. Supaya tidak salah jalan nih, karena kalau yang menyaring itu harusnya diri sendiri soalnya. Karena kan sosial media itu bebas ya, siapa aja bisa ngomongin apa aja. Mungkin saya sebagai seorang perawat jiwa, kalau saya mau iseng ngomongin terkait dengan di diabetes bisa juga, kan bebas ya, saya punya sosial media, itu urusan saya, tapi kan yang bisa menyaring kan yang lihat. Gitu kan. Jadi masa sih perawat jiwa ngomongin diabetes, meskipun sebenarnya bisa aja, tapi kan akan lebih baik jika saya mendengarkan tentang diabetes itu dari perawat medical bedah misalnya, atau perawat endokrin seperti itu. Baik. Seperti itu ya teman-teman. Jadi usahakan untuk melihat atau mendengar langsung dari para ahlinya.
Nah, menurut Ibu nih, jenis konten atau platform apa sih yang paling banyak berpengaruh terhadap meningkatnya self-diagnose ini? Sebenarnya semua platform bisa aja deh, mau itu Instagram, mau itu TikTok, atau apalagi sekarang ya YouTube mungkin ya. Tapi mungkin iya tweet ads itu apalagi ya sekarang kebanyakan orang udah ke tweets ya, karena sudah lebih leluasa untuk menulis, karena kan ada beberapa orang yang bingung ya gimana cara diomonginnya, terus ada tweets ads atau dulu ada X atau ada Twitter ya, bisa tulis-tulis gitu aja, itu juga bisa menyebabkan self diagnose. Jadi semuanya sama aja, mau itu Twitter ads, tweets ads, Instagram, TikTok. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa dalam akhir-akhir ini, atau saya pun sendiri lebih banyak menghabiskan waktu di TikTok. Ya kan, karena TikTok tuh lebih gampang untuk dicerna. Karena lebih gampang untuk dicerna, itulah yang mengakibatkan akhirnya teman-teman kita, para Gen Z dan remaja dewasa awal melakukan self diagnose gitu ya kan, tiba-tiba ditunjuk-tunjuk gini aja kan udah ada gitu ya, tanda-tandanya gitu ya, padahal saya ada beberapa ketemu juga ya belum tentu juga benar gitu. Harus disaring gitu. Dan selanjutnya nih Bu, ngomongin soal self diagnose itu, aku mau tanya nih, apa sih perbedaan antara mengenali gejala dan mendiagnosis diri sendiri? Oke, beda ya. Mengenali gejala itu adalah betul-betul memahami gitu ya. Misalnya, aduh saya kecemasan nih, saya cemas nih, udah 6 hari cemas terus. Saya kenal ini, saya kayaknya nggak baik-baik aja gitu ya. Apalagi dengan kecemasan ini, apa yang sudah berpengaruh dalam kehidupan saya gitu ya. Oh, gara-gara saya kecemasan berlebihan 6 hari, tugas saya terbengkalai. Saya jadi nggak mau makan, saya jadi nggak ketemu teman-teman misalnya ya, dibanding self diagnose yang padahal sebenarnya saya cuma kecemasan doang nih, tapi gara-gara di sosial media bilangnya ya cemas, tidak mau ini, tidak mau ini, tidak mau ini, oh berarti saya ini, itu beda. Akhirnya menerka sendiri. Iya, menerka sendiri, padahal yang tidak mau itu adalah dampak dari cemasnya gitu loh, dampak dari apa yang saya rasakan. Nah, itu yang harus saya kenali. Oh, jadinya saya nggak bisa ngapa-ngapain nih, saya udah tidak produktif lagi. Apa yang perlu saya lakukan? Kalau misalnya Gen Z ya, yang pertama kali bisa dilakukan adalah ya cerita sama teman-temannya gitu. Jadi betul, jadi lebih baik ke dalam diri, tanyanya ke dalam diri, dibanding ngelihat sosial media, scrolling terus menyamakan ya, nanya ke diri sendiri tuh kayak bener nggak sih, ini bener nggak sih saya kayak gini gitu. Self talk ya namanya ya. Self talk. Betul, self talk. Oke. Menurut Ibu nih ya Bu, itu sejauh mana sih pengalaman traumatis itu dapat membuat seseorang menafsirkan kondisi dirinya sendiri? Oh, itu sangat berpengaruh. Pengalaman traumatis itu sangat berpengaruh karena ketika orang trauma, persepsinya akan menyempit. Ya, ketika persepsinya menyempit, yang dia mau adalah yang mendukung perasaannya gitu. Dan itu memang teorinya seperti itu. Jadi pada saat trauma, persepsi menyempit, dia nggak lihat tuh bunga-bunga yang di sekitar yang lainnya, dia melihatnya yang sakit-sakitnya aja. Terus pas pada saat dia scrolling TikTok misalnya gitu ya, atau scrolling yang lain, yang dia lihat adalah yang sempitnya ini. Nah, pada saat dia lihat sempit, oh bener ya ternyata gue kayak gini, akhirnya feelings atau melakukan self diagnose lagi. Tapi sebenarnya yang bunga-bunga di sini dia nggak lihat, karena dia sudah menyempit sekali di tengah-tengah aja yang dia lihat, dan itu wajar. Misalnya nih, kamu merasakan stres, terus ada orang yang merasakan stres yang sama. Kalau relate kan senang kan dengarnya, ya nggak? Kayak gitu, ya kayak gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya orang trauma lihat TikTok yang trauma, kayak terkunci, akhirnya itulah akhirnya menyebabkan dia semakin kuat lagi untuk melakukan self diagnose. Gitu, jadinya itulah yang harusnya adik-adik Gen Z, dewasa awal dan remaja, dan mungkin seumuran saya, yang harus mengenali diri,
oh kalau saya trauma saya harus kemana, bukan kalau saya trauma kayaknya saya lebih baik scroll TikTok, enggak. Gitu. Mencari hal-hal yang positif. Betul ya. Menurut Ibu nih, apakah pengetahuan psikologi itu bisa buat remaja itu jadi salah menafsirkan kondisi dirinya sendiri? Betul, bisa ya. Itulah sebabnya adik-adik semua harus bisa lihat pengetahuan psikologisnya dari mana. Yang tadi saya bilang kan ya, lihat ahlinya siapa yang ngomongin. Misalnya ada banyak kan sekarang dokter-dokter yang terkenal ya, atau psikolog-psikolog yang terkenal, atau ada beberapa perawat jiwa juga yang menyampaikan banyak hal terkait dengan kesehatan mental. Nah itu yang harus disaring ya adik-adik ya. Jadi lihat siapa yang ngomong, baru adik-adik bisa menyimpulkan. Kalau saya punya pengetahuan, gitu. Jadi nanti takut salah persepsi. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya, menurut Ibu nih kenapa banyak anak muda itu lebih ingin mencari pembenaran daripada konfirmasi ilmiah gitu, Bu? Dan apakah ini berkaitan sama dengan confirmation biasa? Wajar ya. Mungkin saya juga lebih senang mendengar pembenaran. Karena itu menyenangkan. Perlu digarisbawahi ya adik-adik ya, hal-hal yang menyenangkan itu wajar kalau misalnya dia suka. Misalnya, aduh saya cemas deh, saya lihat di TikTok kemarin kalau cemas itu berarti saya sudah masuk ke anxiety disorder gitu, padahal sebenarnya enggak. Terus ada temennya bilang, iya bener tuh. Itu kan walaupun itu konteksnya negatif, tapi dia seneng kan dibenarkan. Iya bener lu sebenarnya anxiety disorder. Nah itu wajar aja. Tapi hal yang perlu diingat atau hal yang perlu dilakukan oleh temannya ini karena udah pembenaran ya, jadi yang perlu dilakukan temannya adalah tidak boleh dibenarkan. Iya, nggak dikasih validasi. Betul, tidak dikasih validasi yang benar gitu, yang enggak. Sebagai teman yang baik atau remaja dewasa awal dan mungkin seumuran saya ya, lebih baik jadilah teman yang kalau salah ya salah, kasih tahu. Terus misalnya kalau misalnya kayaknya lu nggak baik-baik aja deh, perlu nggak kalau misalnya kita buat temenin lu ke perawat jiwa atau ke psikolog atau kemana gitu ya, itu yang harusnya dilakukan. Tapi nggak semua orang mau digituin, ya kan? Nah jadi tipsnya adalah jadilah teman yang menegur dan meluruskan. Tapi kalau dianya nggak mau, sudah gitu. Gak usah dipaksa ya? Gak usah dipaksa, benar. Yang penting tidak membenarkan. Oke, baik Bu. Nah, menurut Ibu nih, apakah stigma terkait layanan profesional jiwa itu membuat remaja itu lebih milih untuk melakukan diagnosa mandiri? Betul ya, karena stigma. Tapi perlu diketahui nih ya, sekarang banyak remaja yang tidak peduli dengan stigma. Itu kelebihannya Gen Z, berani. Ya, dia nggak kayak zaman saya dulu. Kalau saya kan milenial. Kalau ke profesional kesehatan mental, masa gue gila gitu ya kan? Kalau dulu ya. Tapi kalau Gen Z yang perlu diapresiasi adalah mereka berani. Kebanyakan yang datang kepada saya untuk konsultasi adalah Gen Z. Gitu, yang Gen Z datang curhat terkait dengan apa yang dirasakan. Jadi mereka udah nggak pikir lagi tuh stigma-stigma gitu. Jadi walaupun sebagian besar Gen Z memang melakukan self diagnose, tapi banyak juga Gen Z, itu perlu diperhatikan ya, yang nggak peduli dengan stigma. Yang penting saya sehat gitu ya, saya sehat jiwa, saya sehat mental, saya harus ke profesional kesehatan mental. Itu yang patut diacungi jempol, benar. Oke, selanjutnya nih Bu, aku ada pertanyaan lagi. Boleh. Sebenarnya seberapa kuat sih pengaruh tren mental health di Indonesia itu terhadap meningkatnya self diagnosis menurut Ibu? Oke, sangat kuat ya. Kalau saya kan peminatan keperawatan jiwa udah lama ya. Kalau dulu tuh susah kalau mau bahas kesehatan mental.
mau dimanapun, mau di platform apapun susah sekali karena nggak banyak orang concern akan kesehatan mental. Sekarang mungkin zamannya TikTok kali ya, yaitu udah banyak kan tren kesehatan mental, hashtag lah segala macam dan lain sebagainya gitu ya, udah banyak, dan itu yang membuat saya senang. Saya dan profesional kesehatan mental yang lain, begitu juga tim keperawatan jiwa, udah pasti senang. Jadinya kami bisa membagikan terkait dengan kesehatan mental dimanapun berada. Nah, yang sedihnya adalah pada saat dibagikan teman-teman atau adik-adik Gen Z, dewasa muda, dan mungkin teman-teman saya tidak menyaring itu. Padahal sebenarnya tujuannya kami profesional kesehatan mental untuk membagikan tren kesehatan mental atau pengetahuan kesehatan mental adalah kesehatan mental bisa diketahui oleh semua kalangan. Maunya tuh seperti itu, tapi karena tidak disaring atau menyamakan diri, akhirnya melakukan self diagnose. Jadi memang tinggi trennya, tapi tinggi juga self diagnose. Oke, benar. Jadi benar-benar harus disaring lagi ya. Betul, harus disaring lagi apapun itu ya, entah itu kesehatan mental, entah itu yang lain ya. Tapi karena sekarang kita bahas self diagnose ya, jadi perlu disaring lagi ya. Saringannya tapi jangan saringan yang besar-besar ya, saringannya yang kecil-kecil juga ya, biar bisa kesaring. Kalau misalnya yang besar-besar nggak kesaring-kesaring ya. Saring-saring semuanya. Iya ya. Nggak ada yang diambil. Betul. Nah, aku mau bicarain soal dampak negatif self diagnosis ini loh, Bu. Oke, boleh. Nah, menurut Ibu nih, apakah self diagnosis ini tuh dapat ningkatin kecemasan pada remaja? Bisa ya, karena dia self diagnose. Saya mendiagnosa diri saya sendiri, nggak ada obatnya, nggak tahu benar atau salahnya. Jadi kehidupan sehari-hari atau kehidupan pada saat perkuliahan yang dipikirin kan pasti itu. Jadi dampak negatifnya adalah kepikiran tentang itu yang sebenarnya dia tidak misalnya depresi lah, misalnya diagnosanya depresi. Dia udah self diagnose nih, dia depresi. Tapi kan nggak tahu nih mana benar mana salahnya, obatnya nggak ada, psikofarmakanya juga nggak ada. Terus abis itu dia melakukan kegiatan sehari-hari, kuliah gitu kan, pasti itu ada di salah satu otaknya tuh, mungkin di amigdalanya, mungkin di mananya dia ada di situ terus kan, kepikiran terus tiap hari. Yang mungkin sebenarnya dia nggak depresi, akhirnya jadi depresi gara-gara mikirin self diagnosenya. Jadi dampak negatifnya itu salah satunya. Jadi beneran depresi karena mikirin apakah saya depresi atau tidak. Iya, ya kan. Oke, baik. Dan gimana nih Bu, kebingungan nih terhadap diri sendiri itu bisa muncul setelah self diagnosis? Pasti bingung ya, karena bener nggak sih gue kayak gini? Iya, kayak tadi dibilang ya. Bener nggak sih, gue bener nggak ya begini, atau gue harus kemana ya misalnya. Tapi biasanya kalau Gen Z tuh udah langsung tuh kan sekarang BPJS ya, boleh ya psikolog dan psikiater dan lain sebagainya, mereka akan langsung untuk ke profesional kesehatan mental kalau dirasakan sudah menurunkan produktivitas. Jadi jangan juga apa-apa langsung ke psikolog juga ya. Jadi ada porsi-porsinya. Oke, Bu. Banyak nih Bu, sebagian orang nih, khususnya remaja nih, percaya kalau misalnya gangguan mental itu nggak bisa sembuh, Bu. Itu menurut Ibu tuh gimana? Gangguan mental itu maksudnya yang sudah terdiagnosa? Yang sudah terdiagnosa? Ya betul ya, kalau yang sudah terdiagnosa betul-betul didiagnosa oleh psikiater ya, boleh saya tekankan ya supaya nanti adik-adik yang nonton juga mengerti gitu ya. Diagnosa gangguan mental yang sudah terdiagnosa oleh psikiater itu memang dinyatakan tidak bisa sembuh gitu ya, tapi bisa pulih gitu ya. Pulihnya kayak gimana? Minum obat, terus melakukan melakukan yang non farmaka, psikoedukasi dan lain sebagainya, peer group gitu. Itu kalau yang terdiagnosa sudah sama ahlinya ya? Sudah sama ahlinya dan sudah dilakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan untuk menegakkan diagnosa.
Karena apa? Yang bermasalah itu adalah di neurotransmitternya. Obatnya, neurotransmitternya harus dibantu oleh obat. Isi dari obatnya itu adalah zat-zat dan neurotransmitter. Itu yang perlu dimiliki oleh para pasien. Jadi tidak bisa sembuh tapi bisa pulih. Pulihnya itu adalah ya obatnya dikurangin. Terus habis itu pada saat dia melakukan terapi-terapi akan lebih baik. Kalau kalian lihat di kantor-kantor ataupun saya punya pasien, dia kerja di kantor, saya nggak akan bisa lihat saya nggak akan bisa lihat dia kalau misalnya ngobrol sama orang-orang dia adalah penderita skizofrenia atau penderita depresi. Bisa pulih sebenarnya, tapi saya akan selalu menganjurkan beliau untuk selalu minum obat dan melakukan terapi-terapi yang sudah diberikan oleh profesional kesehatan mental. Banyak kok, banyak. Tapi nggak boleh self-diagnose. Harus tetap ke dokter. Jika ditemukan 6 bulan, misalnya full 6 bulan gitu ya, saya sudah self-diagnose 6 bulan di rumah aja, produktivitas menurun, tidak mau makan, tidak mau mandi, tidak mau ketemu orang, 6 bulan full, berarti harus ke profesional kesehatan mental. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke pertanyaan penutup nih Ibu. Nah, sebagai penutup nih, menurut Ibu, bagaimana sih kita menciptakan ekosistem di sosial media yang lebih aman, terus lebih edukatif, dan juga nggak mendorong self-diagnose itu pada remaja atau Gen Z? Oke, pertama kalau misalnya kita coba garis bawahi ke self-diagnose dulu ya. Pertama, kalau misalnya merasakan perasaan yang negatif atau sedih yang berlebihan, cemas dan lain sebagainya yang masuk ke dalam perasaan negatif, itu lebih baik cerita dulu ke teman ya. Kalau nggak mau cerita, yang paling gampang adalah menulis. Ya tulis ya, perasaan saya hari ini ketika sudah rilis, sudah lebih baik, tarik nafas dalam, sudah selesai semuanya, baru scrolling TikTok atau scrolling media sosial, supaya pada saat perasaannya seperti itu ketemu informasi-informasi terkait dengan itu, kamu nggak jadi self-diagnose gitu. Jadi saya tekankan sekali lagi, kalau misalnya merasakan hal-hal yang negatif, sedih berlebihan, kecemasan dan lain sebagainya, akan lebih baik jika ceritakan dulu ke teman ya. Ceritakan dulu, atau enggak kalau kamu nggak bisa cerita, kamu bisa tulis ya, journaling ya sekarang namanya ya. Tulis apapun perasaannya. Atau saya kalau misalnya lagi kesel, itu saya tulis, tapi saya tulisnya kayak ngomong. Jadi iya betul, tapi saya kayak lagi ngobrol. Saya hari ini sedang sangat marah karena apa? Udah selesai sih seperti itu, terus saya tanda tangan biasanya ya. Udah selesai, saya udah nggak mungkin tidak hilang, tapi akan lebih berkurang, sehingga pada saat saya lihat sosial media saya akan lebih bijaksana melihat gitu ya. Jadi itu dulu, tekankan, tenangkan diri dulu kalau memang merasakan itu. Lalu yang apa tadi, lingkungan yang edukatif ya. Kalian kalau misalnya di TikTok kan algoritma ya namanya ya, yang kalau kita sukanya like-nya apa, nanti timbulnya itu terus ya, benar ya. Jadi nanti kalian ya itu aja, kalau misalnya terkait dengan edukasi ya mungkin kalian harus lebih banyak like terkait dengan edukasi. Ataupun kalau misalnya nggak mau self-diagnose, nggak mau tahu tentang kesehatan mental, nggak mau tahu tentang edukasi kesehatan mental, maunya nanti kalau ketemu profesional aja saya tanya, ya kalian gunakan sosial media itu sebagai bahan atau alat kalian untuk kesenangan diri sendiri, sehingga tahu nih mekanisme copingnya apa kalau misalnya saya merasakan hal-hal yang negatif gitu ya. Sosial media sekali lagi saya tekankan itu nggak salah ya. Kamu mau like yang menyedihkan itu boleh juga, kalau kalian mau like yang mengedukasi itu boleh juga, kalau kalian mau like yang membuat kalian berbahagia itu juga boleh juga. Itu terserah kalian, tapi jadilah penonton atau pengguna sosial media yang bijaksana. Kalau misalnya udah terlalu adiktif, misalnya membuat saya jadi bertanya-tanya akan diri saya sendiri, tadi ya self-diagnose, kurangi, namanya social media detox ya, detoxification of your social media.
kalau hari ini 8 jam, hari ini boleh 8 jam, besok kurangin jadi 7 jam. Oke. Atau jadi 6 jam atau jadi 5 jam sampai stabil. Oh, salah satu hari hanya boleh melihat sosial media 5 jam aja. Dibatasi Gitu. Jadinya kan lebih bijaksana ya untuk menanggapi sosial media, tapi jangan juga langsung nol gitu ya, jangan juga langsung nggak membuka sosial media gitu sih. Oke. Versus Gen Z versus sosial media. Siapa dokternya? Ya diri sendiri. Diri sendiri. Kesimpulannya adalah who's gonna be the doctors, ya kamu sendiri. Benar. Karena kamu yang harusnya menyaring. Tadi kita udah banyak ya ngobrol Iya. tentang penyaringan ya. sosial media. Kamu yang harus saring, kamu yang harus bijaksana dalam menanggapi sosial media. Setelah itu, ketika nanti merasakan hal-hal yang negatif, boleh cerita ke teman-temannya, boleh ditulis. Kalau sudah tidak juga bisa menanggulangi itu, boleh ke profesional kesehatan mental Iya. gitu ya. Jadi jangan self diagnose ya. Jangan self diagnose ya, boleh. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman pendengar pembahasan kita hari ini. Oke. Semoga dengan podcast kita ini kita tuh dapat lebih bijak lagi dalam mengonsumsi informasi kesehatan mental di media sosial. Betul ya. Ingat teman-teman, belajar itu penting, tapi diagnosa itu tetap harus dikonsultasikan kepada yang profesional. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Rapita ya, atas insight yang sangat membantu sekali dan sangat membuka wawasan Ibu. Betul. Oke, jangan lupa teman-teman share podcast ini. Semoga kalian selalu sehat. Salam sehat juga. Yeay. Yeay. One is the loneliest number that you'll ever do.